bagaimana kelas Anda hari ini? Apakah masih lancar? Lancar, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas, tolong pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu untuk hari ini. Untuk yang pertama, Hamdi, Lanjut, Bu. Betrina Berlian. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Zikra Fadlur Rahman, Hadir, Bu. Giovanni, Hadir, Bu. Niko, Siang, Bu. Tiara, Siang tadi, Bu. Muhammad Izrail, Sakit Lutfan, Halimatun, Hadir, Bu. Iya Yudhanya Putri. Hadir, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan dan mengulas sedikit kembali materi minggu lalu, yang mana materinya yaitu konsep kelas, metode, dan objek. Adapun poin dari materi ini terdapat 3, yang pertama konsep kelas, yang kedua metode, dan yang ketiga objek. Konsep kelas dan objek adalah sebuah konsep yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Kelas merupakan cetak biru atau kerangka dalam pembuatan program, sedangkan objek adalah hasil instan atau penciptaan dari sebuah kelas. Kelas merupakan prototipe yang mendefinisikan atribut dan behavior secara umum. Saat implementasi ke dalam sebuah program, atribut dimodelkan sebagai variabel dan behavior dimodelkan sebagai metode. Metode merupakan elemen penting yang termasuk dalam pembuatan kelas dan objek. Pada umumnya, metode dapat berupa fungsi atau prosedur yang digunakan untuk melakukan output, pengisian atau pengambilan nilai dari variabel. Dalam istilah lain, metode terbagi menjadi 2. Yang pertama, setter dan getter. Metode setter atau prosedur digunakan untuk memberikan nilai ataupun untuk menampilkan nilai dari variabel, sehingga tidak memerlukan return value. Sedangkan metode getter atau fungsi digunakan untuk mengambil nilai dari variabel sehingga membutuhkan return value. Karakteristik PBO terdiri dari 4 macam. Yang pertama, enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan karakteristik suatu cara bagaimana menyembunyikan sedemikian rupa suatu proses ke dalam sistem. Hal ini berguna untuk menghindari interferensi dari luar sistem dan juga lebih untuk menyederhanakan sistem itu sendiri. Yang kedua, pewarisan atau inheritance. Pewarisan bahasa kerennya inheritance. Dalam pemrograman berbasis objek, dimungkinkan suatu kelas bisa mewariskan atribut dan metode kepada kelas yang lainnya atau subkelas sehingga membentuk kelas hierarki. Yang ketiga, polimorfis. Karakteristik dari polimorfis yaitu memungkinkan suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk atau banyak bentuk. Bentuk dari objek ini bisa sebagai objek dari kelasnya sendiri atau objek dari superkelasnya. Yang terakhir yaitu modularity. Setiap objek di dalam program berbasis objek memungkinkan bisa dituliskan atau dibuat secara terpisah-pisah dari objek lainnya, sehingga program bisa lebih mudah dikembangkan dan dimodifikasi. Baiklah, dari penjelasan materi tadi, apakah ada pertanyaan dari Anda semuanya? Jika tidak, Ibu akan masuk ke dalam kasus, contoh kasus, yaitu misalkan Anda ingin membuat program sederhana untuk manajemen produk dalam sebuah toko online. Anda perlu memiliki objek untuk mempresentasikan produk-produk yang dijual, serta fungsi-fungsi untuk memanipulasi produk tersebut. Bahan diskusi yang akan Anda diskusikan yaitu yang pertama, bagaimana Anda mempresentasikan sebuah produk dalam program Anda. Apa saja atribut-atribut yang perlu dimiliki oleh objek baru. Yang kedua, apa perbedaan antara kelas
Bayar objek ya. dalam konteks program manajemen Itu produksi. gede. Dan yang terakhir, apa manfaat dari menggunakan pemrograman berorientasi objek dalam kasus seperti manajemen produk toko Kan dari online? itu. Nah, kalau beli minyak Untuk bahan diskusi ini, Ibu akan membagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Waktu bahan diskusi ini Ibu berikan 15 menit. Untuk Anda sekalian silakan Kosong badan diskusinya gitu. dimulai. Kosong banget. Jika ada kendala bisa langsung ditanyakan dari pada sini ya lo. Pakai sana sampai. Minyak dulu. Dorong itu ke darah. Lebih kuat. Sehat loh. Dia tuh rasanya capek pulang. dua. Bagaimana diskusi? Dia tuh rasanya capek Kalau pulang. ada kendala, Aku udah mam kan? Ya. Ini orang kamu sih kelompok tulai. 1 bagaimana diskusinya? Waduh. BM. Kan kebanyakan dia. Aku banyak gini. Dia juga juga. Payah nak lubang. Dapat TV. Mati kalau masih lanjut nih. Wih, the fuck.
Jantan. Saya ikut ini. Lalu datang ke dia. Dan dia just said, "Bapak pergi dulu." Pergi dulu Pak. Siap. Kita tunggu dari kelompok lain. Ngumpul waktu sasa sih kan.
Masih ngerajun saja. Oh, PPT. Cik mencari materi. Tadi Jo makalah. Oh, PPT. yang berpikir semua kalah. Wih, apa yang kalah sih? Jo makalah cik PPT. Cik mencari materi. Literatur. Literatur.
Silakan kepada kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi yang telah diberikan oleh Ibu Vina. Pertanyaan pertama itu topik yang diberikan adalah bagaimana Anda akan mempresentasikan sebuah produk dalam program Anda. Apa saja atribut-atribut yang perlu dimiliki oleh objek produk? Yang di tengah tuh lampu tuh ya. Baik, Menapi lah. jawabannya ini kami yang pertama itu untuk mempresentasikan sebuah produk dalam program, kami bisa membuat sebuah kelas yang mewakili produk tersebut. Atribut-atribut yang perlu dimiliki oleh objek produk bisa meliputi nama produk, harga, stok, deskripsi, gambar, dan atribut lainnya yang relevan dengan produk tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu apa perbedaan antara kelas dan objek dalam konteks program manajemen produk ini. Perbedaan antara kelas dan project dalam kelas dalam blueprint atau template untuk menciptakan objek itu mendefinisikan atribut dan metode yang akan dimiliki oleh objek. Sedangkan objek adalah instansi dari kelas itu, merupakan identitas konkret yang dibuat berdasarkan blueprint kelas dan memiliki atribut serta perilaku dengan definisi kelas tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Apa manfaat dari menggunakan pemrograman berorientasi objek dalam kasus seperti manajemen produk toko online ini? Manfaat dari menggunakan pemrograman berorientasi objek dalam manajemen produk toko online dan produk toko online adalah yang pertama, memungkinkan pemodelan yang lebih baik dari dunia nyata dan menggunakan konsep seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Yang kedua, menggunakan pengelolaan kode karena memungkinkan untuk mengimplementasi data dan fungsi terkait produk ke dalam unit yang terpisah. Yang terakhir, meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas karena memungkinkan untuk menambah fitur dan fungsi baru ke dalam program tanpa mengganggu bagian yang sudah ada. Sekian yang saya sampaikan. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak dia. Baik, beri aplaus kepada kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2 telah menjelaskan hasil diskusinya terkait dari contoh kasus yang telah diberikan. Ibu akan menyimpulkan dari contoh kasus tersebut. Dalam mengelola produk di toko online, menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek sangat membantu. Dengan membagi program menjadi kelas-kelas yang mempresentasikan entitas, titik produk, pembeli, dan keranjang belanja, kita dapat lebih mudah mengatur dan mengelola kode. Selain itu, pemrograman berorientasi objek membuat kode lebih mudah dipahami, diubah, dan digunakan kembali. Ini juga membantu dalam menjaga keberhasilan di implementasi, sehingga jika ada perubahan tidak akan banyak mempengaruhi bagian lain dari program ini. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari Anda semua? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan tutup pembelajaran minggu ini. Bu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.